istrinya selama satu bulan. Nah kemudian beliau sudah turun kembali, maksudnya beliau sudah mulai mendekati istrinya pada hari ke-29. Kemudian kata Nabi, kan masih ada satu hari lagi harusnya gitu kan, kata Siti Aisyah. Kata Nabi, bulan ini adalah bulan yang jumlahnya hanya 29. Kata Nabi kan. Oh pinter Nabi kan. Nabi Februari. Jadi Nabi itu mendidik istrinya, mendidik kan mungkin di zaman wallahu alam ya bagaimana perempuan-perempuan zaman Nabi ketika tidak didekati oleh suaminya gitu ya, tidak didekati oleh pasangannya. Pusing gitu ya. Pusing. Nah, kemudian makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada anaknya Siti Hafsah. Kata Umar, "Wahai anakku," katanya, "berapa lama perempuan itu kuat ditinggal suaminya?" Kata Siti Hafsah, "Ya selama 4 atau 6 bulan." Sesuai dengan ayat ini, kata Allah, jangka waktu ilah itu 4 bulan, gitu ya. Kemudian makanya kata Umar, "Aku tidak akan mengutus tentaraku," gitu ya, "lebih dari 4 bulan. Kalau lebih disuruh pulang, gitu kan? Karena kasihan istrinya." Nah, nggak tahu kalau perempuan sekarang. Makanya kan Pak Witoi, waktu istrinya pulang kan nggak sampai 4 bulan dijemput lagi. Ini sesuai sunnah ini. Sebelum 4 bulan dijemput lagi gitu ya. Ya, wallahu alam, tapi mungkin sekali lagi kondisi perempuan itu berbeda-beda antara perempuan di Arab sama perempuan di Indonesia. Makanya sekali lagi hukum ilah ini tidak semata-mata hanya sekedar diucapkan, tapi harus ada pola didik gitu, harus ada nilai-nilai edukasi sehingga si istri itu sadar akan kesalahannya. Jangan sampai ketika suami mengilah kata istrinya, "Alhamdulillah," katanya. Istri yang mengilah, ya kan? Kayak Kang Erwin misalkan ya. Biasanya kalau teman saya di Coburg sana, ketika menikah ditinggalin istrinya di sana, Cak Gopar ya, ditinggal lagi. Kang Erwin gak kuat, dibawa langsung ke sini gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada masa jeda gitu. Udah pulang gitu. Jangan merah begitu dong biasanya dong. Pengantin baru alhamdulillah, barakallahu lakum wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Gitu. Jadi itu hukum ilah. Ini baru datang langsung ngomongin ilah nih, wah gawat ini. Gitu. Edukasi ya. Jadi sekali lagi, ilah itu bukan jangan dijadikan sebagai sumpah sembarangan, tapi ilah itu harus ada pola didiknya. Gitu. Karena di zaman Arab, di zaman Nabi, perempuan itu tidak tahan ketika lebih dari 4 bulan kalau dicuekin oleh suaminya, tidak digauli oleh suaminya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Tarabbusu arba'ati ashhur." Ilah itu diberi tangguh selama 4 bulan. Nah, jadi kalau misalkan ilah itu 4 bulan. Nah, kata Nabi, kalau misalkan seseorang mau bersumpah atau menyumpahi istrinya untuk tidak menggaulinya kurang dari 4 bulan, sebaiknya batalkan gitu. Udahlah batalkan aja. Cuma 2 bulan. Kamu tuh serius nggak sumpahnya? Nah gitu, seolah seperti itu. Kamu ini serius nggak dengan sumpah kamu? Jadi kalau kamu mau mengilah 4 bulan gitu. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka sebaiknya sumpahnya itu dibatalkan. Misalkan gini, payunan. "Demi Allah, saya tidak akan menggauli engkau selama setengah hari." Oh, itu mah udah batal. Batal itu mah. Ini serius gak sumpahnya gitu. Ini batal sumpahnya. Jadi gak usah pakai sumpah seperti itu kalau cuma setengah hari mah ya gitu. Atau misalkan, "Demi Allah, saya tidak akan menggauli engkau selama 1 minggu." Nah, ini kan gak serius sumpahnya. Jadi sumpah ilah itu memang harus ada pola didiknya, pola didik terhadap istri. Nah, kalau datang bulan itu, nah ini pertanyaan yang ini bukan pertanyaan, pernyataan yang bagus juga di para ulama. Kalau misalkan pas datang bulan itu tetap dihitung hitungannya. Tapi kalau pas nifas itu tidak dihitung. Gitu. Misalkan mengilah istri ketika haid, maka ketika haid itu dihitung. Gitu. Misalkan 4 bulan dia haid 1 minggu itu dihitung tetap. Tapi ketika nifas 4 bulan itu misalkan dia nifas, maka nifas itu tidak dihitung. Gitu. Ketika mengilah itu. Makanya kata Allah, "Tarabbusu arba'ata ashhur." Maka tunggulah jeda sampai 4 bulan.
4 bulan. Itu mengilah istri itu. Nah, makanya sekali lagi ya, jangan coba-coba gitu ya. Para suami di sini mengilah istrinya dengan dengan tujuan untuk mendidik. Padahal bisa jadi istrinya malah senang gitu ketika diilah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, suaminya menderita. Kata istrinya, soalnya getol-getol teuing gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan, saya diilah, misalkan seperti itu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila si suami ini setelah mengilah, jatuh hukum ilahnya selama 4 bulan, kemudian di 2 minggu pertama si suami malah yang enggak tahan duluan, maka suami boleh menggugurkan sumpahnya dengan membayar kifarat. Ya kan ayat sebelumnya kan bicara tentang sumpah kan? Ayat-ayat sebelumnya bicara tentang sumpah. Nah, kalau misalkan suami tidak tahan, ini serius nih, nggak boleh main-main nih. Maksudnya mengilah ini serius nih, nggak misalkan itu kan bisa apa? Kalau misalkan pakai kata wallah, misalkan wallah, karena ilah itu harus pakai kata Allah ya, wallah, saya tidak akan menggauli engkau selama 4 bulan. Tapi ternyata 2 minggu pertama udah nggak tahan, malah suaminya yang nggak tahan misalkan. Maka suami boleh merujuknya kembali, tapi harus membayar kifarat. Gitu. Rugi kan? Jangan bilang aku cuma bercanda. Rugi itu. Gitu. Makanya kadang orang itu suka ngucapin sumpah dalam keadaan emosi gitu. Padahal dia sendiri yang butuh gitu ya. Dia sendiri yang butuh. Gitu, gaya-gayaan pakai sumpah ilah. Jadi praktek ilah baru tahu sumpah ilah, misalkan dipraktekkan di rumah gitu. Kalau satu mah ya itulah gitu ya. Jadi kalau misalkan sumpahnya, sekali lagi rumusnya, kalau misalkan sumpah ilah itu di bawah 4 bulan, maka sebaiknya digugurkan sumpahnya. Karena kenapa? Karena bergaul dengan istri itu jauh lebih baik daripada sumpah yang dia ucapkan. Tapi kalau misalkan ketika dia sumpah 4 bulan atau lebih, tapi di tengah perjalanan dia sudah tidak tahan, maka sumpahnya boleh digugurkan dengan cara membayar kifarat. Dan itu harus membayar kifarat. Kifaratnya pertama, memberi makan 10 orang fakir miskin. Kemudian membeli 10 orang pakaian. Itu urutannya itu. Jadi urutannya dulu memberi makanan 10, memberi pakaian 10, membebaskan 1 orang budak, dan terakhir baru, tapi kalau membebaskan budak sekarang udah nggak ada ya, coret aja. Terakhir saum. Pilih salah satu. Au gitu ya. Au ya. Gitu ya. Gitu. Jadi membebaskan memberi makan 10 orang fakir miskin, kemudian memberikan 10 pakaian buat fakir miskin, atau pilihan terakhir adalah ketika 2 alternatif tadi tidak mampu, maka saum selama 3 hari gitu. Tapi di kita kesalahannya adalah langsung menggunakan alternatif yang terakhir. Langsung saum 3 hari, padahal itu bukan. Padahal itu urutan terakhir ketika 2 alternatif di atas itu tidak bisa dilakukan gitu ya. 10 nasi bungkus misalkan gitu. Iya, murah Pak. Tapi mungkin itu harus sesuai dengan standar makan kita memang ya. Kalau misalkan lebih bagus ya lebih bagus lagi gitu ya. Jangan sampai ngasih makan itu super mie gitu kan, dikasih Indomie, kan ini juga makanan gitu kan, Indomie juga sekali makan gitu, kasih 10 bungkus. Jangan jadikan hukum baru. Si kucing. Gawat. Nah itu kan ya, mungkin untuk ukuran sekarang ngasih makan fakir miskin itu sesuatu yang gampang gitu ya. Sesuatu yang gampang. Mungkin buat zaman sekarang saum mungkin lebih susah malah gitu kan. Tapi urutannya seperti itu, memberi makanan yang pertama. Gimana Pak Bambang? Nah, kesalahan
suami menjatuhkan ilah itu pokoknya segala hal, iya, ke segala hal, pokoknya segala hal yang bukan gak suami nggak suka, itu kan subjektif. Secara syar'i gitu. Jadi kesalahan yang secara syar'i istri lakukan. Gitu misalkan menolak digauli misalkan. Nah gini nih, ini contoh nih. Nabi SAW ini kalau di kajian feminis nggak laku nih hadis ini. Nabi SAW itu bagaimana seorang istri itu harus taat kepada seorang suami. Bahkan kata Nabi, andaikan manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Andaikan dibolehkan, kata Nabi, ya. Jadi andaikan dibolehkan makhluk itu sujud kepada makhluk yang lain, maka aku akan perintahkan istri sujud kepada istri suaminya. Tapi suami yang bagaimana dulu gitu kan pertanyaannya ya. Harus suami yang memang soleh, memang taat gitu. Ketika suaminya itu menyuruh kepada ketaatannya, istrinya harus taat, harus mau. Bahkan inti daripada ketaatan istri terhadap suami itu, Nabi SAW mengibaratkan. Kata Nabi SAW, andaikan seorang suami menginginkan istrinya ketika di atas pundak unta, maka si istri harus melakukan. Itu ada hadisnya sahih itu. Iya, itu kiasan aja, Pak. Itu kiasan Nabi. Sahih hadisnya itu. Baca, ya kan? Bertanya-tanya ya. Enggak, ini mah saking harus taatnya seorang istri terhadap suami sehingga Nabi memakai logika seperti itu, kiasan seperti itu. Gitu. Jadi susah memang, dari atas unta ya susah gitu. Itu kan maksudnya apa ya namanya ya? Ya tapi kan suami yang baik juga suami yang tahu diri gitu ya, di mana dulu dia ini. Tapi itu kata Nabi, bagaimana seorang istri itu harus taat kepada suami. Gitu. Itu kiasan Nabi, Sekali lagi itu hanya kiasan. Bukan berarti itu anjuran kepada si istri kalau misalkan si suami minta tapi kan nggak mungkin juga, itu hanya kiasan Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sekarang di mobil. Gitu. Itu 4 bulan masa ilah itu. Nah, setelah 4 bulan itu si suami harus menentukan keputusannya. Akan tetapi di sebelumnya kata Allah, fa in fa'u, kemudian jika suami itu ingin kembali kepada istrinya, menggugurkan sumpahnya, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya diampuni sumpahnya itu. Allah hapuskan sumpahnya itu dengan cara membayar kifarat. Gitu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa an yaminin fara'a ghairaha khairan minha fatarkuha kafaratuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa, barang siapa yang bersumpah atas segala sesuatu, fara'a ghairaha, kemudian dia melihat sesuatu yang lainnya, khairan minha, lebih baik daripada sumpahnya, yakni rujuk itu kan lebih baik daripada tidak menggauli gitu kan. Maka kata Nabi, fatarkuha, tinggalkanlah sumpah tersebut, kafaratuha, dengan membayar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari waktu 4 bulan sumpah yang diberikan oleh suami kepada istrinya, kata Nabi, kata Allah, wa in azamut tolak, akan tetapi jika suami itu menginginkan tolak, berazam untuk melakukan talak. Azam itu kan sesuatu yang tidak main-main. Yang namanya azam itu adalah bukan hanya sekedar niat, tapi azam itu niat yang sudah tangguh di dalam hati, niat yang sudah kokoh di dalam hati. Wa in azamut tolak, fa innallaha sami'un alim. Maksudnya azam itu kan yang mengetahui Allah dan dirinya sendiri, gitu ya, azam itu. Jadi Allah Maha tahu niat yang ada di dalam hati kalian, wahai para suami, gitu. Jadi kalau memang engkau bersumpah ilah itu kemudian memang ada niat untuk menceraikan istri, maka sesungguhnya Allah sami'un alim. Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya
Kalau si suami sudah mengilah istrinya, kemudian sudah jatuh tempo di waktu 4 bulan, maka suami harus memutuskan apakah setelah 4 bulan itu dia mau rujuk kembali. Kalau sudah rujuk itu nggak pakai kifarat ya Bu ya. Kalau udah sampai 4 bulan kemudian dia rujuk, dia tidak pakai kifarat karena sudah sampai baktas yang ditentukan. Tapi kalau misalkan dia mau tolak, harus tolak gitu. Jadi setelah 4 bulan suami harus menentukan apakah dia mau rujuk kembali atau mau melakukan talak, kata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kasusnya kalau misalkan suami itu rujuk tidak mau, kemudian tolak tidak mau, jadi dibiarkan begitu saja, maka hakim yang memberikan keputusan. Hakim akan memberikan keputusan dengan keputusan jatuh talak gitu. Nah, ini mungkin yang dijadikan dalil sebagai talak di Indonesia. Gimana Kang Erwin? Masih ingat? Dibaca nggak? Itu kan di buku ini, di buku apa? Di buku itu mungkin ngambil dari sini. Kenapa di Indonesia selama 4 bulan berturut-turut gitu kan ya, tanpa Nah itu sebenarnya ngambilnya mungkin dari hukum ilah, tapi membaca itu tidak buat yang mau nikah gitu ya. Talak itu ya tidak bukan keharusan, karena di sini tidak dibacakan itu kan. Itu hanya di Indonesia aja dibacakan ya. Dibaca gitu kan. Rukun-rukun pas pernikaah itu dibaca semuanya. Nah, salah satunya adalah kalau suami meninggalkan istri selama 4 bulan berturut-turut, tapi ada tambahannya tanpa biaya, ya kan? Yang digaris bawahi malah biayanya gitu kan. Padahal di dalam ilah itu adalah menggaulinya harusnya gitu ya, gitu. Itu maka si hakim boleh memutuskan jatuh talak 1 kepada istrinya mewakili si suami. Karena kenapa? Karena untuk menghindari si istri itu tidak merasa digantung gitu, tidak merasa menderita. Jadi kan tidak jelas posisinya, ya kan? Setelah 4 bulan itu kalau misalkan si suami mentalak tidak, rujuk tidak, jadi dibiarkan begitu saja, maka hakim yang menentukannya gitu. Nah, itu masalahnya. Sebelum itu kan, makanya sebelum hukum tadi di awal, sebelum suami menjatuhkan hukum ilah, suami harus tahu dulu gitu. Suami harus tahu dulu bagaimana kondisi si istri. Jangan sampai ketika kita menjatuhkan ilah, si istri malah senang gitu kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kan hukum ilah ini ditujukan untuk mendidik istri gitu. Jadi kan dengan 4 bulan itu kan si istri kan akan merasa gimana untuk kondisi zaman dulu ya. Si istri akan merasa disebodohkan gitu kan, tidak merasa Jadi dia akan merasa menderita gitu. Dianiaya secara biologis gitu ya, dianiaya. Makanya kalau misalkan, jadi kalau kita merujuk kepada kasus-kasus terdahulu, tidak mungkin istri itu merasa biasa saja, nggak mungkin gitu Pak. Kalau melihat kasus zaman dulu, iya. Kalau untuk zaman sekarang, makanya kita harus lihat dulu istri kita itu seperti apa gitu kan, sebelum menjatuhkan ilah. Iya. Ya, jangan-jangan ya kitanya yang enggak ini gitu kan, kitanya yang enggak yang butuh malah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin surat Al-Baqarah 226 dan 227 tentang hukum ilah, sedikit tentang masalah pernikahan. Dan insya Allah minggu depan kita bicara tentang talak ya. Kita bicaranya talak, insya Allah. Itu saja. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gugun. Tadi kajian yang kedua tafsir Al-Baqarah, setelah yang pertama tadi Pak Endro tentang cara mendidik melalui Luqmanul Hakim ya. Tadi ada langkah-langkah. Yang pertama adalah tentang akidah dulu, kemudian akhlak ya. Akidah kemudian akhlak.
Tadi kemudian Ustaz Unggun lanjutkan dengan sebelum ke tafsir, bagaimana kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala, jangan tanggung-tanggung katanya ya. Jadi kalau minta surganya yang di emperan tadi, surganya adalah surga Firdaus ala-ala. Makanya kita juga di dunia harus berteman dengan Muhammad Edo Firdaus supaya dekat dengan surga Firdaus ya. Makanya Pak Adi duduknya samping Edo terus itu. Yang terakhir tentang ila tadi ya. Ila itu dari laki-laki ke perempuan. Nanti mungkin ada yang bertanya, boleh nggak kalau sebaliknya? Istri Pak Bambang mengila Pak Bambang misalnya ya. Itu mungkin itu pertanyaannya ya. Itu boleh nggak kayak gitu? Oh, ibu-ibu pada ketawa semua, ibu-ibu itu senang katanya ya. Itu pertanyaan ibu-ibu katanya, Ustaz Gunggun, boleh nggak sebaliknya? Perempuan mengila laki-laki. Silahkan kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak pertanyaan? Kalau sudah matanya sudah terang gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak akan saya paksakan ya. Pak Dede? Oh, sudah siap ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai, ada undangan dari Pak Effendi yang sudah keluar, sudah siap-siap mau pulang ke rumahnya. Iya, Pak Ade pengumuman juga, silakan. Pak Effendi mengundang semua jamaah Westol nanti sore mulai jam 4 ke acara akikah putrinya yang ketiga. Alamannya 1+12 Knox Street, Noble Park. 1+17 Knox Street, Noble Park. Ya. Jadi semua jamaah diundang untuk menghadiri akikah putrinya yang ketiga insyaallah. Saya tadi dapat bocoran dari Pak Uki, menunya katanya satenya Pak Uki. Wow. Ya. Ada tambahan pengumuman? Saya silakan Pak Ade atau Pak Bambang. Ya, Bapak Ibu sekalian, insyaallah malam tahun baru, berarti itu tanggal 31 Desember malam. Kalau tidak salah hari Senin ya. Oh, hari Selasa. Udah ganti ya? Senin ya, insyaallah Senin. Tahun barunya tanggal 1. Hari Senin malam itu kita di masjid akan ada acara. Jadi acara ini didedikasikan untuk anak-anak kita, anak-anak Indonesia yang tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi nanti akan ada penayangan film. Jadi judulnya adalah A Night with the Companions. Jadi satu malam dengan para sahabat. Itu nanti akan ditayangkan film sahabat. Kemudian nanti akan ada kajian sirah dalam bahasa Inggris, dalam bahasa anak-anak, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Nifi. Jadi kalau bapak-bapak Ustadz Adi, kalau anak-anak Ustazah Nifi, insya Allah. Jadi nanti anak-anak kita semuanya diajak ke sini bareng-bareng, kita nikmati malam itu bersama-sama, dan insya Allah akan ada bukan fireworks, tetapi akan ada jamuan untuk anak-anak juga. Nanti juga akan ada beberapa kuis-kuis yang akan disampaikan oleh ustazahnya, dan nanti anak-anak insya Allah akan dapat hadiah-hadiah. Nah, kalau bapaknya nonton filmnya. Jadi ini memang didedikasikan untuk anak-anak. Jadi Mas Ferry, nanti Stefan sama Dahlia dibawa ke sini insya Allah ya. Nah, kan dalam bahasa Inggris, jadi nggak ada masalah insya Allah. Tapi $15 ya, satu sekali. Jamnya ini Pak Adi, jam berapa baiknya? Jam 7 sore, jadi sebelum maghrib kita sudah mulai di sini. Itu nanti juga akan gabung anak-anak kita, baik yang ikut madrasah ataupun yang tidak ikut madrasah. Jadi nanti yang anak-anak madrasah itu akan kita libatkan semuanya. Nah, yang belum kita pikirkan adalah tentang logistiknya, baik itu konsumsi untuk anak-anak, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, maupun hadiah-hadiahnya. Nanti insya Allah saya dengan Pak Dede berembuk untuk ini ya, insya Allah ya, Pak Dede. Ya makanya berembuk untuk ini dulu, baru. Yang penting kan uangnya ada. Ya bukan, kalau Pak Dede-nya mau kemana terserah itu. Saya pikir itu, Pak Abu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat datang Kang Erwin.
Mudah-mudahan istri betah di sini. Selamat datang Ibu Erwin. Mudah-mudahan kerasan tinggal di Melbourne. Hadirin sekalian, seminggu yang lalu ada salah satu venture Garuda yang pada waktu itu perjalanan balik ke Melbourne ada turbulent yang sangat ini sekali ya, sehingga ada seorang passenger yang ketika itu ada di toilet dia mengalami pendarahan di otak. Nah, akhirnya setelah mendarat di Tullamarine langsung dibawa ke Royal Melbourne Hospital dan dia ada dioperasi. Pada waktu itu dia hanya punya dua pilihan. Kalau tidak dioperasi, dia akan meninggal. Kalau dioperasi masih ada chance. Tetapi setelah dioperasi ternyata dia tidak kuat karena umurnya sudah di atas 70 ya. Jadi sekarang dalam keadaan yang kritis. Berapa Pak? Oh, 83 umurnya. Dia dari Jakarta, dia rencananya ke sini itu mau menghadiri wisuda cucunya di sini. Tetapi sayang sekali perjalanan balik ke, kan rutenya bukan yang direct, jadi transit dulu di Bali. Nah, dia dalam keadaan kritis. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hal yang terbaik bagi beliau dan juga keluarganya. Untuk itu saya serahkan kepada Pak Abu untuk memimpin doa ini. Mudah-mudahan Allah memberikan suatu hal yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ade. Pak, namanya Pak, kalau Bapak Ibu pernah orang Pak Semiawan itu istrinya Ibu Semiawan ya. Ibu Koni Semiawan, pernah mendengar nama itu? Oh, sangat terkenal tuh. Iya itu. Iya. Udah profesor kalau nggak salah ya. Profesor itu. Iya. Jadi beliau itu katanya menengok cucunya ke sini mau wisuda. Jadi ketika ada benturan itu saya tidak tahu. Itu baru terbang dari Balinya baru 45 menit. Saya tahu kebijakan Garuda kayaknya nggak pernah ada kebijakan pulang dulu ya Garuda itu ya. Harusnya pulang dulu kan. Masa nunggu orang pingsan sampai 4 jam nunggu sampai ke Melbourne. Mestinya kan ya balik lagi aja ke Bali kan baru 45 menit gitu. Iya selama itu, jadi selama di jalan tuh pingsan sampai ke Melbourne. Jadi mungkin kebijakan Garuda memang nggak pernah ada kebijakan pulang dulu gara-gara kalau ada orang sakit ya. Kan seperti Munir juga, sama Munir kan, almarhum Munir juga langsung aja jalan aja, nggak pernah muter dulu ke Singapura gitu. Kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk beliau. Hanya Allah yang lebih tahu ya apa yang terbaik untuk beliau. Mungkin manusia ya kalau kita mungkin berharapnya kesembuhan kembali ya, tapi Allah yang lebih tahu. Ala hadzini as-sali al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim